pertama kita panjatkan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di hati Rabbana untuk menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah. Sampaikan salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan juga para pengikut hingga akhir zaman. Amin. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah, ada beberapa pesan yang akan kami sampaikan. Penceramah malam ini Bapak Ustadz Anwar Nasiruddin Alfi. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih serta witir insyaallah rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mungkin dulu lebih parah ya dari sekarang. Saya beberapa tempat safnya sudah rapat-rapat ya. Tadi siang sholat Jumat di Masjid Al-Ikhwan di Cimanggis safnya sudah rapat. Tadi malam saya sholat tarawih di Nur Al-Basirah Poin Mas juga safnya sudah rapat. Jadi ya ini mudah-mudahan menggambarkan optimis bahwa pandemi akan segera berakhir insyaallah. Ya kita keroyokan aja mumpung di bulan Ramadan, kita kenceng-kencengin semuanya doa ya. Insyaallah ya dengan doa rame-rame mudah-mudahan pandeminya segera diangkat oleh Allah dan Allah kembalikan kepada kita suasana normal seperti sedia kala, yang anak-anak sekolah bisa sekolah lagi ya kan, yang kuliah bisa kuliah lagi, yang dagang bisa dagang dengan normal. Pokoknya kita ingin suasana aktivitas kita baik sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan ingin berjalan normal seperti sedia kala. Allahumma amin. Salah satu target Ramadan yang Allah pikir, jadi Allah menetapkan kepada kita target Ramadan itu 3. La'allakum tattaqun. Itu target. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam bla 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 di akhir la'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang takwa. Orang yang apa? Bukan. Orang yang benar-benar bertakwa. Beda. Orang bertakwa dengan orang benar-benar bertakwa itu beda. Kalau bertakwa bisa diklaim. Siapa aja bisa nih orang bertakwa. Gampang sekali. Tapi kalau benar-benar bertakwa nggak bisa diklaim. Karena yang benar-benar bertakwa ada kriterianya. Pernah kena tilang di jalan? Namanya kena tilang pasti buku, grogi, apalagi kalau nggak bawa perlengkapan. Benar kan? Apa katanya kepada bapak petugas? Mohon maaf bapak polisi, saya buru-buru, yang mau sekolah, yang mau ke kampus, yang mau ke kantor. Pak polisi nggak usah khawatir, ini mobil saya, klaim itu. Ini motor saya, klaim. Semua yang kena tilang bisa ngomong begitu. Kalau saya aparat, kalau bapak juga aparat, polisi, pasti nggak akan langsung percaya. Ya, pinggir dulu. Benar nggak kamu pemilik mobil ini? Benar nggak kamu pemilik motor ini? Apa kata petugas? KTP mana? Nggak punya. SIM mana? Nggak punya. STNK-nya mana? Nggak punya.
Kalau saya jadi polisi juga saya tilang Anda. Ngaku pemiliknya, tapi dokumen negara yang 3 penting nggak dimiliki. Yakin ini bukan pemiliknya. Makanya nggak usah klaim-klaiman. Mana KTP? Nih. Mana SIM? Nih. Mana SNK? Nih. Begitu 3 dokumen penting dicocokin sama, nama, tanggal lahir, alamat sama, apa kata petugas? Silahkan lanjutkan perjalanan Anda. Kenapa? Tanpa mengklaim pun dengan 3 dokumen penting saya tahu dia pemilik sah. Paham? Dia orang bertakwa, sholat kagak. Cirinya orang bertakwa itu sholat. Hudan lil muttaqin alladzina yuqimun sholat. Katanya bertakwa, nggak bayar zakat, nggak infak, ya bukan bertakwa. Makanya yang terpenting adalah target-target Ramadan itu, ya, mari kita ikhtiarkan supaya kita bukan menjadi orang bertakwa, tapi menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Ya, benar apa betul? Memang begitu. Wal kadhiminal ghaidha. Kriteria orang bertakwa selalu menahan marah. Dia punya hak marah padahal, tapi ditahan. Ya, orang menahan marah itu sama dengan nggak marah. Punya hak marah. Lagi berhenti, lampu merah, tiba-tiba ada yang nabrak mobil saya, ada yang nabrak motor saya. Mungkin ngantuk, mungkin remnya belum. Ya, bisa nggak kita nengok ke belakang? Ya, kata dia, maaf Pak, saya ngantuk barusan, maaf. Kalau orang bertakwa, nengoknya senyum dia. Nggak apa-apa. Saya punya hak marah, tapi nggak kelihatan dari mata, nggak kelihatan dari bibir, nggak kelihatan dari ekspresi bahasa tubuh. Benar sih, mulutnya nggak kurang ajar, nggak ngomong mulutnya, tapi nengok ke belakang melotot. Berarti dia tahu kalau saya marah. Nengok ke belakang sambil, berarti kelihatan ekspresi. Jadi orang menahan marah itu sekali lagi sama dengan gak marah walaupun dia punya hak marah. Bisa nggak? Di lampu merah berikutnya jebret lagi. Bisa nggak senyum lagi? Sahur mana terlambat bangun. Ya, tinggal 10 menit lagi nggak ada lauk. Bayangin aja. Ini apa? Ceplok telur aja. Tuh kan Bu? Karena gugup sambil ngantuk, akhirnya ceplok telurnya gosong. Mana telur cuma satu-satunya lagi? Gimana Bu? Pasti bapak marah, suamiku marah. Sampai membawa telur gosongnya pun gemeteran. Apa kata suami tercinta? Kenapa mah? Ada apa di dapur kok mama sampai kayak ketakutan? Gemeteran. Maafin saya Pak. Kenapa? Tumben-tumben, sahur-sahur minta maaf segala. Kan tadi bangun kesiangan, bubuk, telur tinggal 1, ceplok gosong. Harusnya kan bisa negur kita. Lain kali dong, alarmnya kan bisa. Karena suami yang bertakwa, dia senyum. Gak apa-apa sayang, emang malam ini ayah lagi kepengen banget sahur pakai ceplok telur yang gosong. Itu orang bertakwa tanpa harus orang nggak perlu. Betul tidak? Makanya tuh sifat-sifat kriteria orang bertakwa kita pelajari itu di awal surah Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin ada 5 kriterianya. Di surah Ali Imran ayat 133 sampai 135, surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang bertakwa. Yang seperti apa? Itu ada 5 lagi kriterianya. Kalau 10 kriteria takwa melekat dalam diri kita, nggak perlu diklaim, itu orang bertakwa. Tolong ya, nanti pelajarin ya, biar kita tahu, bapak-bapak, ibu, anak-anak, kayak apa sih sifatnya, karakternya, kriteria orang bertakwa. Saya ulang, Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 6. Alif Lam Mim, nah terus berikutnya sampai wa ulaika humul muflihun. Ya, ada 5 kriterianya. Ali Imran surat 3 ayat 133 sampai 135. Ada 5 kriteria lagi, jadi 10.
kalau kriteria itu melekat menjadi pribadi kita, menjadi akhlak kita, ya itu orang bertakwa. Jelas tidak? Nah, yang kedua, target Ramadan itu di Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. La'allakum target. Allah yang bikin, kita uber. Ya. Hai hambaku, kejar supaya kamu menjadi orang yang benar-benar bersyukur, bukan bersyukur. Ya. Orang yang benar-benar bersyukur, kata Allah sedikit, surah 34, surah Saba ayat 13. Ihmadu ala Dawud syukra. Hai keluarga Dawud. Keluarga Dawud itu diberi banyak kelebihan oleh Allah. Nabi Sulaiman, keluarga Dawud, ya, bisa berkomunikasi dengan binatang. Sulaiman datang, itu raja semutnya ngomong sama bala tentaranya, sama semutnya. Semut-semut, saya raja semut. Ya, minggir. Nanti Sulaiman akan lewat. Kalau nggak minggir nanti kinjek-kinjek. Kalian kan kecil, nggak kelihatan. Minggir. Sulaiman tahu, senyum Sulaiman. Fatabassama dhahika. Sulaiman tahu, kenapa? Dia tahu si raja semut ngomong begitu. Ya, dikirain saya nggak melihat semut, ngelihat, tahu kata saya. Ya, rajanya masih komando. Mikir. Sulaiman mau lewat. Ntar kalian keinjak, apalagi kalau gelap. Kalian sama gelap kan sama. Udah kecil, gelap coba. Wah, keinjak-injak nanti. Mikir. Mendengar komando dari Raja Semut, Sulaiman alaihi salam tertawa. Karena ngerti. Subhanallah. Daud bisa bikin baju besi. Kita mah kan gak kepikiran besi dibikin baju gimana jahitnya gitu loh. Betul tidak? Makanya Allah perintahkan, hai keluarga Daud, beramal kamu, sembah aku. Untuk apa? Beribadah. Syukran, mengekspresikan rasa syukur. Jadi kita ibadah itu jamaah bukan bersurga. Terlalu kecil. Ya. Ada tempat mewah, ada hotel megahnya, ada apartemen mewahnya, jual 10 triliun. Kita punya uang 100.000, mau ikut nawar gak? Mau ikut nawar gak? Itu namanya mempermalukan diri. 100 triliun, saya punya uang 100 juta, taruh begitu, mau ikut nawar itu sama dengan kita mempermalukan diri sendiri. Mungkin nggak kita punya tempat yang ada apartemen mewahnya, yang ada hotel mewahnya? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Dengan uang 100.000? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Kalau pemilik apartemen menghadiahkan itu ke kita. Kayak gitu ibadah kita buat nambah surga timpang. Surganya wow. Ibadah kita sedikit banget. Makanya ibadah yang kita lakukan, puasa, sholat, bla 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 dan lain-lain, itu ungkapan rasa senang kita. Atas apa? Tentu saja yang membuat kita senang kan nikmat Allah. Masa sih dikasih sehat senang apa enggak? Senang enggak sehat? Bagaimana enggak senang setahun di musim pandemi udah lebih 1 juta yang mati. Kalangan dokter, nakes, para profesor, ilmuwan, ya para pegawai, orang rakyat biasa. Di tengah pandemi sudah memakan jiwa lebih dari 1 juta, kita masih diberi hidup dan sehat. Ini bukan nikmat yang patut disyukuri, tapi nikmat yang wajib disyukuri. Betul tidak? Masih hidup, udah pada mati, sehat. Masya Allah, ada jamaah saya orang Maharaja itu dari tanggal 28 Oktober pulang-pulang Maret di Hermina, positif, besok diperiksa negatif lagi, positif lagi, 3 bulan lebih. Kebayang nggak? Enakan mana Bapak Ibu? Sehat nggak punya duit, atau duitnya sabrek-abrek tapi sakit nggak sembuh-sembuh? Enak mana? Enak mana? Mau nggak nanti setelah saya ceramah, setelah saya taraweh, ada orang mau
Bagi-bagi hadiah baik banget tuh orang. Yang jamaah tarawih dan dengerin tausiah Ustadz Anwar sampai tuntas nanti diberi hadiah uang tunai 1 miliar. Mau? Mau lah buat lebaran. Mau banget hadiah. Kalau sedekah itu setara, infak setara atau lebih rendah. Kalau hadiah itu penghormatan. Makanya anak ke orang tua nggak boleh ngasih sedekah. Anak ke orang tua nggak boleh ngasih infak. Tahu diri. Anak orang tua tuh ngasih hadiah. Orang tua kita hormati, kita cintai, kita banggakan. Guru kita hormati, kita cintai, kita banggakan. Masa ngasih infak? Janganlah. Nah, selesai tausiah malam ini, ada orang baik mau ngasih hadiah buat kita semua. Saya juga mau lah. Tapi setelah terima hadiah, kata dia, semuanya langsung disuntik mati. Mau? Mau tidak? Pada nggak mau kan? Kenapa? Buat apa 1 miliar kita mati kan nggak bisa dinikmatin kan? Ketika kita mati Bapak Ibu, yang tidak bisa dinikmati bukan hanya 1 miliar, seluruh kenikmatan dunia juga sirna. Makanan enak, lezat, pakaian, rumah, kendaraan menyenangkan. Yang membuat kita bisa merasakan enak, yang membuat kita bisa merasakan nikmat, yang membuat kita bisa merasakan senang dengan segala kenikmatan dunia, karena kita hidup. Kalau ruhnya dicabut mah, istri mau nikah lagi ya terserah, suami nikah lagi terserah, rumah diambil orang terserah. Makanya apa? Bukan 1 miliar yang gak bisa dinikmatin ketika mati, seluruh kenikmatan dunia juga silang. Makanya apa? Mendingan saya balikin 1 miliar, saya pilih hidup. Karena dengan hidup, Masya Allah, pagi-pagi sarapannya suruh 5.000 aja nikmat. Bener kan? Siang-siang sarapan nasi padang 10.000 nikmat. Lebaran cuma bisa beli baju koko yang harganya 100.000 aja seneng. Jangankan bisa mobil baru, bisa beli mobil second ya seneng. Yang membuat enak, nikmat, seneng, bahagia itu karena kita hidup. Kesimpulannya apa? Berarti nikmat hidup 1 hari jemaah yang Allah berikan kepada kita itu nilainya lebih besar dari uang tunai 1 miliar. Buktinya, nih 1 miliar, tapi disuntik mati ya, nggak mau. Berarti nikmat hidup 1 hari lebih besar dari 1 miliar. Setahun 360 hari. Kalau dengan angka yang tadi berarti 360 miliar. Kalau hari ini umur kita 40 tahun, sudah berapa banyak nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah, kenapa kamu masih belum mau sholat? Kenapa kamu masih belum mau zakat? Kenapa kamu masih belum mau puasa? Makanya Allah ulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala, kurang apa sih nikmatku kepadamu sampai kamu masih belum puasa menjalankan perintahku? Makanya menjalankan perintah atau Allah itu lebih penekanannya adalah mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adapun surga yang Allah janjikan, kita mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap ridho Allah. Karena rahmat kasih sayang Allah, ampunan Allah, dan ridho Allah itu kunci mendapatkan surga. Amal ibadah kita penyebab, kuncinya bukan amal, penyebab. Ya kalau gitu nggak usah sholat, nggak puasa, kita udah ngarep-ngarep rahmat Allah aja. Justru datangnya rahmat, datangnya ampunan, datangnya ridho kalau kita taat sama perintahnya. Tuh maksudnya. Paham tidak? Makanya target Ramadan itu la'alakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Emang beda orang yang benar-benar bersyukur dengan orang yang bersyukur, beda. Ada 3 bedanya. Ini penutup nih. Penutup. Ya, kenapa nih kultumnya agak panjang sih? Soalnya saya di sini terawih sama sekali. biar gak putus ya. Di surah 34 ayat 13 dikatakan, hai keluarga Sulaiman, sembahlah aku sebagai ungkapan rasa syukur. Sayangnya sedikit sekali hambaku yang benar-benar bersyukur. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Allah bilang syakur. Yang bersyukur banyak, kalau yang syakur, yang benar-benar syukur sedikit. Apa bedanya? Syukur, orang bersyukur dapat nikmat senang. Syakur juga senang. Ya.
Orang yang bersyukur ketika dapat musibah merana. Kalau orang yang benar-benar bersyukur dapat musibah tersenyum. Itu yang beda. Ya. Makanya kan bahasa kita standar, dapat nikmat bersyukur, dapat musibah sabar. Kalau orang yang benar-benar bersyukur, dapat nikmat bersyukur, dapat musibah, ya bersyukur. Kok bisa? Kan di balik musibah ada hikmahnya. Itu yang kita syukuri. Jelas tidak? Jadi dapat nikmat yang bersyukur, lagi dikasih cobaan juga bersyukur. Karena di balik cobaan pasti ada hikmah. Hikmah itu kebaikan yang banyak. Cuman belum diperlihatkan. Ya. Makanya apa? Ya udah sabar aja, insya Allah ada hikmahnya, banyak deh hikmahnya. Jadi kita tetap tersenyum. Makanya Ramadan tahun ini pun harus tetap bersemi walaupun kita Ramadan kedua kali di tengah pandemi. Gitu, tetap semangat. Ya tidak? Orang yang bersyukur ketika nikmat yang di tangan lepas lagi, dia kecewa. Kalau orang yang benar-benar bersyukur, nikmat di tangan lepas lagi, dia tersenyum. Mancing, langsung disamber. Ya, sampai mendarat itu ikan. Begitu kita buka kailnya dari mulut ikan, ikannya berontak, kecebur lagi ke air. Kalau orang yang bersyukur, kecewa pasti. Sialan. Kalau orang yang benar-benar bersyukur, dia senyum dia. Kenapa coba? Kalau itu rezeki saya, nggak mungkin lepas. Lepas tandanya bukan milik saya. Kenapa harus saya sesali? Ibu ke pasar jam berapa tiap hari Ramadan? Ke warung. Kalau sisanya jam 7 tuh udah belanja tuh. Itu ayam beli dari jam 7, disiangin, dibumbuin, diungkep biar resep bumbunya. Nanti jam 5 sore, setengah 6 digoreng. Masya Allah. Itu ayam belanja dari pagi, udah dibumbuin, diungkep, bumbunya resep, udah digoreng, setengah 6 ditaruh di meja. Ibu tinggal nonton TV. Begitu di nonton TV, 5 ekor kucing piarangan ibu nongkrong di situ. Habis tuh ayam goreng. Gimana Bu? Gemes nggak pak kucing itu? Gemes nggak? Kesel nggak? Itu orang bersyukur. Kalau orang yang benar-benar bersyukur, ngeliat kucing yang nongkrong sampai habis, ketawa dia, bahagia. Artinya apa? Itu bukan rezeki saya. Kenapa saya harus menyesal? Kalau itu milik saya, pasti nggak akan dimakan. Bapak sama ibu pergi ke kebun. Mah, ke kebun yuk, pisang-pisang. Kali ada pisang tua, kali ada pepaya tua. Berangkat suami istri. Begitu berangkat, melihat tuh pisang tanduk udah gede-gede. Kata istri, Pak, tebang dong pisang tanduknya buat bikin keripik. Sayang Bu, kayaknya belum tua banget, belum pol. Ntar deh, pertengahan Ramadan. Ya, karena ibu yakin suami paham pisang tua tuh kayak apa bentuknya, ibu nurut. Ya udah, tapi jangan lupa ya, nanti pertengahan Ramadan Bapak ketemu lagi ya, walaupun Mama nggak nemenin, insya Allah. Begitu ditengok pertengahan Ramadan, pisang tanduknya udah ada yang nebang. Gimana Pak? Gimana? Sialan, tahu hilang begini mau kemarin, kurang ajar nih bangsat nih, maling nih, brutal. Kalau orang benar bersyukur nggak bakalan, itu bukan rezeki saya. Kalau rezeki saya pasti kebawa pulang. Kenapa harus nyesal? Bukan milik saya kok. Paham tidak? Tuh bedanya syakir dengan syakur. Paham tidak? Dagang rugi, gimana coba? Kita maunya dagangan untung. Kalau orang dagang pikirannya untung, sangat rugi, nyungsep dia. Dagang tuh ada untung, ada pas, ada rugi. Kalau orang yang syakur, rugi, dia senyum. Dulu udah lama, ya masa-masa kereta api masih boleh ada orang jualan ngaso. Saya pulang dari kampus At-Tahiriyah Tebet jam 9 malam, last tuh kereta terakhir waktu itu. Ya udah bisa selonjor bahan. Ya, ternyata ada pengaso. Koran Media Kompas Pokota Republika Gope, Koran Media Kompas Pokota Republika Gope. Saya tahunya itu koran nasional kalau pagi 3.000 4.000 tuh.
jam 9 gopek. Akhirnya saya penasaran, ya kan? Coba deh lihat deh, konan hari ini. Iya. Iya bener, tanggalnya hari ini. Ini bener gopek. Iya. Saya negesin, gopek 50 perak kan? Iya om. Akhirnya sebelum saya beli ya ngobrol, kamu nggak rugi, anak-anak kecil. Kamu nggak rugi nih koran kayak gini dijual gopek. Habis gimana om resiko? Kita mah pedagang udah biasa, ada untung, ada pas, ada rugi. Padahal anak-anak kecil tuh. Perkiraan saya tuh nggak SMP, kayaknya SD terus kerja. Ngaso. Ya. Kalau jam 4 koran yang nggak laku nggak dibalikin ke agen, kita tanggung resiko. Kalau jam 4 dibalikin, dia cuma capek keliling, tapi nggak tanggung resiko rugi secara materi. Oh gitu. Makanya ya kita keliling om. Ya lumayan lah 50. Kalaupun tekor nggak gede-gede amat. Oh gitu. Terus gimana orang dagang tekor? Ini lihat kalimatnya. Masih ingat saya? Gak apa-apa, biasa. Apalagi kita anak Bogor, biar tekor asal kesohor. Gitu. Kalau bener tuh ucapan dari hati, itu syakur bener. Syakur. Dia bisa menikmati untung, bisa menikmati pas, bisa menikmati tekor. Itulah syakur. Bisa nggak kita kayak gitu? Bisa nggak? Bismillah harus bisa, karena itu target yang Allah tetapkan di bulan suci ini. Ya, coba aja buka cuma minum air putih sama 3 biji kurma, itu aja udah, ya Allah nikmat banget. Makanya Ramadan tuh melatih diri kita agar menjadi pribadi yang syakur, bukan syakir. Syakur benar-benar bersyukur, kalau syakir bersyukur, tapi dapat musibah keluh kesah. Kalau syakur enggak, dia menikmati semua keadaan. Jelas tidak? Jemaah yang dirahmati Allah, itu saja barangkali yang bisa dikultumkan di malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita semua menjadi orang yang benar-benar bertakwa dan benar-benar menjadi orang yang bersyukur. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi insyaallah di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.